Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Sarasalwa dari kelas DKVB dengan NIM 220806500039. Di sini saya ingin memaparkan pertemuan ke-10, yaitu metode analisis dalam metodologi desain dengan dosen pengampu Pak Dian Cahyadi, SSN MDS. Baiklah, langsung saja. Bagian 2, teknik kreativitas dan inovasi dalam merancang. A. Teknik brainstorming dan mind mapping. Teknik brainstorming dan mind mapping adalah teknik kreativitas dan inovasi yang sangat berguna dalam merancang. Kedua teknik ini dapat membantu desainer menghasilkan banyak ide dan solusi yang kreatif dan inovatif dalam waktu singkat. Brainstorming adalah teknik yang melibatkan kelompok dalam menghasilkan ide dengan cara berdebat, berbicara, dan bertukar pikiran secara bebas. Dalam brainstorming, tidak ada ide yang dianggap salah atau bodoh. Tujuannya adalah untuk menghasilkan banyak ide dan kemudian memilih yang terbaik untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Teknik brainstorming dan mind mapping sangat efektif dalam menghasilkan banyak ide dan solusi dalam waktu singkat. Dalam bukunya yang berjudul Innovative Design, Creative Thinking in Product and Industrial Design, menjelaskan bahwa teknik brainstorming dapat digunakan untuk merancang produk dan jasa yang lebih baik dengan menghasilkan banyak ide yang kreatif dan inovatif. Baiklah, selain itu, mind mapping juga dapat membantu desainer dalam mengorganisir dan menyusun ide-ide tersebut, sehingga memudahkan proses pemilihan dan pengembangan ide yang lebih baik. B. Analisis SWOT dan teknik pemetaan stakeholder. Analisis SWOT dan teknik pemetaan stakeholder adalah dua teknik penting yang digunakan dalam proses kreativitas dan inovasi dalam merancang produk dan layanan yang berhasil. Analisis SWOT adalah metode untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan suatu proyek atau bisnis. Sedangkan pemetaan stakeholder adalah teknik untuk mengidentifikasi dan memahami siapa saja yang terlibat atau terpengaruh oleh proyek atau produk yang dirancang. C. Teknik analisis masalah dan pencarian solusi kreatif. Teknik analisis masalah dan pencarian solusi kreatif adalah salah satu teknik kreativitas dan inovasi yang dapat membantu merancang produk atau layanan yang lebih baik. Teknik ini melibatkan pengidentifikasian masalah, pengumpulan informasi, menganalisis data, dan mencari solusi yang kreatif dan inovatif. Contoh penerapan teknik analisis masalah adalah pencarian solusi kreatif dapat dilihat dalam sebuah kasus perusahaan makanan dan minuman yang mengalami penurunan penjualan dalam beberapa bulan terakhir. Dalam hal ini, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama, identifikasi masalah. Tim perusahaan melakukan analisis dan menemukan bahwa penjualan menurun karena adanya pesaing yang semakin ketat dan perubahan selera konsumen yang lebih memilih makanan sehat dan alami. Yang kedua, identifikasi penyebab. Tim perusahaan melakukan analisis lebih lanjut dan menemukan bahwa produk yang dihasilkan tidak lagi sesuai dengan preferensi konsumen dan memiliki kualitas yang buruk. Yang ketiga itu pencarian solusi. Tim perusahaan mulai mencari solusi untuk meningkatkan penjualan dengan cara merancang produk baru yang lebih sehat dan berkualitas, mengubah resep dan kemasan produk, serta meningkatkan pemasaran dan promosi produk. Yang keempat itu evaluasi dan implementasi. Tim perusahaan mengevaluasi setiap solusi yang diusulkan dan memilih solusi yang terbaik dan paling efektif. Setelah itu, perusahaan mulai menerapkan solusi tersebut dengan memperkenalkan produk baru dan meningkatkan pemasaran dan promosi produk. D itu teknik analisis pesaing dan pengembangan produk baru. Teknik analisis pesaing dan pengembangan produk
produk baru merupakan teknik yang digunakan dalam teknik kreativitas dan inovasi dalam merancang untuk memperoleh informasi tentang kondisi pasar dan pesaing produk yang sedang dikembangkan. Dalam teknik ini dilakukan analisis pasar dan pesaing serta pengembangan produk baru yang lebih unggul dan inovatif. Salah satu cara yang umum dilakukan dalam teknik ini adalah dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu analisis yang mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari produk yang sedang dikembangkan serta pesaing di pasar. Dengan melakukan analisis ini, perusahaan dapat mengetahui posisi produk di pasar dan dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan produk yang lebih unggul dan inovatif. Sekiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.